Bapak, Ibu, Saudara yang bisa mendengar suara dan melihat gambar saya, semuanya shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam kesaksian yang akan kita dengar bersama, yang diharapkan akan menjadikan iman kita diteguhkan dengan kesaksian yang luar biasa ini. Nah, kali ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang menyangkut dengan keajaiban dan juga mengenai ketekunan doa serta kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang dialami oleh keluarga besar Bapak Yudi Suwito bersama dengan kedua putranya suami istri, yaitu Ananda Vegi Kurniawidi dan Ananda Trivena Kristiani, yang pernah dialami dan nanti akan kita dengarkan secara langsung hal-hal luar biasa apa yang mereka alami. Sebelum kita mendengarkan kesaksian ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang akan kami dengarkan ini. Urapi kami semua, sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kesaksian ini memberikan keselamatan serta meneguhkan iman banyak orang, kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari langsung kita dengarkan kesaksian dari keluarga besar Bapak Yudi Suwito. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Yudi Suwito. Silakan. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara dapat mendengarkan suara kami melalui siaran kesaksian yang diberkati Tuhan ini. Pada tahun 2007, tepatnya tanggal 19 Februari 2007, kami mengalami mukjizat besar Tuhan, di mana Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan berkenan memberikan jawaban yang ajaib bagi kami. Pada saat itu saya pagi hari mendapat telepon dari anak saya bahwa dia akan melahirkan karena waktunya sudah tiba dan saat itu sudah berada di rumah sakit. Saya bergegas berangkat ke Semarang. Di dalam perjalanan saya berdoa, Tuhan tolong supaya cucuku dapat lahir dengan selamat, dengan kebaikan Tuhan. Anakku dapat melahirkan dengan lancar dan baik. Sampai di kota Semarang, saya langsung masuk, sudah di kamar bersalin Rumah Sakit Elizabeth di kota Semarang. Nah, anak saya waktu itu belum melahirkan, masih merintih kesakitan. Saya pikir itu hal yang biasa saja dan wajar ya, seorang yang akan melahirkan pasti akan merintih kesakitan. Nah, ketika saya menunggu sudah lama, anak itu belum lahir juga, maka saya mulai masuk di balik ada korden begitu, saya jongkok di situ, saya berdoa, Tuhan tolong supaya semua persalinan ini berjalan dengan baik. Dokter sekali-kali membuka tirai berkata kepada saya, Bapak tenang saja, Bapak tenang saja, karena waktu itu saya akan berdoa di situ. Sampai lama belum juga ada tanda-tanda bayi itu lahir. Nah, satu ketika bayi itu lahir, kami mendengar tangisnya, kami bersukacita. Duh, terima kasih, saya keluar dari kamar bersalin itu, lalu saya menemui semua besan saya di situ, ada family di situ. Terima kasih doanya, anakku sudah melahirkan dengan selamat. Tapi saat itu istri saya masih ada di dalam kamar bersalin dan dia tidak keluar-keluar. Ada apa ini dengan anak saya? Maka saya masuk kembali, saya bertanya, ada apa? Ternyata anak saya masih merintih kesakitan yang luar biasa. Saya berdoa kembali, Tuhan pulihkan anakku, jangan menderita kesakitan. Nah, saudaraku, ternyata di dalam kamar bersalin itu ada masalah besar. Kata dokter ketika kami tanya,
kandungannya tidak bisa kontraksi kembali, ada masalah di dalam kelahiran itu sehingga terjadi pendarahan, saudaraku. Nah, di situ dokter perawat mulai panik dan saya pun jadi bergumul kembali dalam doa sambil menangis, Tuhan, jangan sampai sesuatu terjadi, selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Dan saudara, keadaan tidak semakin membaik, justru kepanikan terjadi bagi perawat-perawat di situ. Ada mereka yang naik ke tempat tidur, mulai memberikan nafas bantuan dan sebagainya. Waduh, saya jadi kacau pikiran saya. Akhirnya perawat-perawat di situ, cepat kita larikan, bawa ke ruang ICU. Wah, tambah kacau hati saya. Dan tiba-tiba saja pintu dari kamar bersalin itu terbuka dan tempat tidur di mana anak saya terbaring itu didorong sambil berlari. Saya pun sambil menangis ikut berlari mengikuti ke arah ruang ICU saat itu. Sampai di ruang ICU, saya diperintahkan oleh perawat di situ, Bapak silakan keluar, tunggu di luar. Ada ruang tunggu untuk keluarga yang menunggu pasien. Saya dan semua ada di luar. Kami agak tenang karena anak saya sudah tidak merintih kesakitan. Kami tenang di situ. Namun pada malam harinya, saudaraku, saya tidak bisa tertidur. Saya berdoa mengelilingi ruang ICU itu. Karena kami tidak boleh masuk, kami keliling di luar ruang ICU itu. Saya berdoa, Tuhan, Engkau ada di dalam ruangan. Engkau memberikan pertolongan yang ajaib lewat malam hari itu. Semalam saya tidak tidur, saya berdoa. Pada hari Selasa, mulai saudaraku, pada malam hari, ketika anak saya tiba-tiba berteriak-teriak kesakitan, dokter dipanggil, dokter datang, dan dokter itu sedikit merasa panik ya. Keluarga tenang saja, keluarga tenang saja. Bagaimana kami bisa tenang? Anak kami menjerit-jerit seperti itu, kesakitan. Maka dokter itu menangani sedemikian rupa, sehingga malam itu selesailah, saudaraku, anak kami tidak berteriak-teriak kembali kesakitan. Kami terus berdoa, bergumul berdoa, Tuhan tangan-Mu bekerja di dalam ruang ICU itu. Nah, saudara, pada Rabu pagi, kami dikejutkan kembali ketika dokter memanggil kami, dan di ruangan di sebelah kamar ICU itu, sudah ada 11 dokter saya hitung. Ada 10 dokter, 1 suster kepala di situ. Mereka mengundang kami, Bapak, apanya dari pasien Ibu Vena ini? Saya papanya, lalu besan saya, kami mertuanya, lalu Vicky suaminya. Kami berkumpul di situ. Dokter mengatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, kami sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi kami ini kan manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, Bapak, kami mohon Bapak-bapak keluarga dari pasien bernama Vena ini berdoa. Hanya ada satu jalan, Tuhan yang bisa menolong dalam hal ini. Kami sudah mengusahakan keselamatan dari pasien, tetapi kami ini orang-orang yang terbatas. Oleh sebab itu, hanya ada satu jalan, Tuhan yang sanggup menolong. Hati kami bergejolak saat itu. Tuhan yang sanggup menolong. Kalau begitu Pak Dokter, Bapak-bapak dokter, beri saya waktu untuk saya ada di ruang ICU. Saya akan berdoa seperti usulan Bapak-bapak dokter semuanya ini. Nah, saudara, ketika itu suster memberi izin kepada kami. Oke, Bapak saya anggap keluargaku, nanti kalau ada pasien lain yang komplain, Bapak bisa masuk ke dalam. Bilang, Bapak adalah adik suster. Nah, saudara, benar-benar saya diberi pintu khusus di mana keluar masuk perawat. Di situ saya bisa keluar masuk. Tetapi saya tidak menggunakan pintu itu karena saya di dalam, saya tidak keluar.
Semalam-malaman saya bergumul berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, dengarlah doaku. Satu permintaanku, hanya satu permintaanku. Jangan ambil nyawa anakku. Hanya itu permintaan saya. Dan saya ingat, saya harus berjanji kepada Tuhan. Tuhan, buatlah mujizatmu. Aku berjanji. Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini yang berarti bagi pekerjaanmu, bagi engkau. Tapi aku masih punya hati yang mau setia kepada Tuhan. Nah, saudara, sampai hari ini saya selalu menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang saya layani. Kalau kamu berdoa, minta doamu didengar oleh Tuhan, berjanjilah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap doamu. Saudaraku, banyak jiwa-jiwa yang beriman menggunakan kata setia, janji setia kepada Tuhan. Saat itu saya berkata, Tuhan, hambamu ini tidak punya apa-apa. Kami melayani pun dengan segala keterbatasan. Tetapi aku masih punya satu, hati yang mau setia kepadamu sebagai hambamu. Maka saya bergumul berdoa sepanjang malam. Hanya satu permintaan saya, jangan ambil nyawa anakku. Saudaraku, Tuhan, engkau yang akan pulihkan. Pada tengah malam itu saya teringat seorang suster perawat datang. Pak, saya melihat Bapak ini stres, mundar-mandir sambil kumat kamit. Bapak silahkan keluar, tinggalkan kamar ini. Ini kamar buat pasien, bukan buat orang yang stres seperti Bapak ini. Saya katakan, saya di sini ini sudah izin oleh suster, saya diberi izin ke tempat ini. Saya di sini bukan orang stres. Saya sedang berdoa buat anak saya supaya Tuhan memberikan mujizat, dia tidak mati. Itu permintaan saya. Lalu suster itu pergi lagi. Setelah jam 2 malam, saudara, itu malam yang sangat menakutkan bagi saya. Pengalaman semalam-malaman di ruang ICU. Saudara, di luar ruangan itu ada jalan lorong di mana orang-orang yang mati jenazahnya dibawa lewat ke tempat itu. Karena kamar mati ada di belakang ruang ICU itu. Entah sudah berapa kereta dorong yang lewat, saya selalu berdoa, Tuhan selamatkan anakku. Hanya satu permintaanku, aku nggak punya banyak permintaan, satu aja, jangan ambil nyawanya. Saya bergumul kembali dalam doa, saya selalu jamah di keningnya, di kepalanya saya jamah, Tuhan berikan kesempatan hidup kembali. Maka saudara, saya yakin Tuhan buat mujizat. Saya memuji Tuhan, saya bisikan puji-pujian yang saya dapat hafal di situ. Ayo semangat memuji Tuhan, ayo semangat. Papa menunggu di sini, Papa berdoa buat kamu. Saudaraku, pada jam 4:30, tubuh saya sudah merasa capek sekali. Maka saya permisi kepada suster, suster sekarang saya mau keluar. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya sudah lelah, saya mau istirahat. Nah, pagi hari itu juga saya pulang ke rumah adik ipar saya yang ada di kota Semarang. Saking lelahnya saya tertidur. Saya terbangun pagi hari jam 9, saya berkemas kembali cepat-cepat ke rumah sakit. Saya mau melihat mujizat Tuhan terjadi atas anak saya. Sungguh apa yang terjadi, saudara? Ketika saya buka pintu ICU, saat itu sudah terbuka karena orang boleh membesuk. Saya masuk, anak saya sudah sadar, membuka matanya. Semua peralatan yang tadi malam saya lihat begitu mengerikan sudah dilepas. Alat pacu jantung semuanya sudah dilepas. Saya bertanya, saya peluk anak saya, apa yang terjadi dengan kamu? Tuhan datang menyembuhkan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu istri saya yang selama itu ketakutan luar biasa, saya panggil, ayo masuk, aku takut, aku nggak berani. Anakmu sudah sembuh, dia sudah sadarkan diri,
Ayo masuk, lihat, tanya apa yang terjadi. Istri saya memberanikan diri masuk. Dia bertanya, apa yang terjadi? Sepanjang malam, Tuhan menjamah aku. Tuhan berkata, engkau mau pulang atau mau sembuh? Anak saya menjawab, Tuhan, aku mau disembuhkan. Bagaimana dengan anakku yang baru lahir? Maka Tuhan berkata, kamu sembuh, kamu menjadi saksiku. Oleh sebab itu sampai hari ini, saya, Vena, tidak pernah lupa menyaksikan cintanya Tuhan. Serasa tidak pernah bisa dilupakan peristiwa yang sangat besar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Asal kita percaya, permintaan kita hanya satu kepada Tuhan. Tuhan, jangan ambil nyawa anakku. Dan saya berjanji, aku mau jadi hamba Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa doa orang yang benar, bila sungguh-sungguh yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan Tuhan berkata, minta apa saja dalam namaku, apabila engkau tetap tinggal di dalam kasihku, dan firmanku tinggal di hatimu, minta apa saja, engkau akan memperoleh jawabannya. Itu yang saya pegang di dalam iman percaya saya, pengiringan saya kepada Tuhan sampai hari ini. Saya tidak pernah akan lupakan Tuhan, aku berjanji setia kepadamu. Saudara, apa yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara? Emas, perak, harta benda yang banyak, apakah Tuhan membutuhkan itu dalam kehidupan kita? Tuhan hanya membutuhkan hati yang setia kepadanya. Dan saudara harus menjadi pelaku firman. Jangan lupa kepada janjimu. Tuhan pun sampai hari ini tidak pernah berubah setia kepada saya dan saudara. Mengapa seringkali kita lupa akan kesetiaan kita kepada Tuhan? Inilah kesaksian saya yang sementara ini sampai di sini dulu. Setelah itu siang harinya dokter datang, dokter spesialis datang. Bapak, anak Bapak hari ini saya pindah ke ruang perawatan biasa. Besan saya yang saat itu bersama saya, jangan Pak Dokter, jangan, biar anak ini tetap di sini saja, di ICU saja. Dokternya berkata, Bapak ini aneh, anak Bapak ini sudah sembuh, harus keluar dari ICU. Ini ruangan penuh dengan bakteri penyakit. Di sini orang-orang yang gawat darurat saja yang boleh di sini. Anak Bapak ini sudah sembuh, ini mujizat sudah terjadi. Dikasih nyawa lagi sama Tuhan anak Bapak ini. Lalu besan saya berkata, oke, baiklah Pak Dokter, kalau itu harus anak saya keluar dari ICU. Saat itu juga anak saya keluar dari ICU, dipindah ke satu ruangan yang lain. Mujizat Tuhan terjadi. Iblis dengan kuasanya telah dikalahkan dan kita memperoleh kemenangan. Dan apa saudara, ketika istri saya bertanya kepada anak saya, apa yang terjadi semalam? Anak saya bercerita, ada 4 oknum iblis yang datang berkata, mana Tuhanmu? Kalau Tuhan Yesusmu itu hidup, tentu kamu tidak akan menderita sakit seperti ini. Ayo sekarang ikut aku. Buat apa kamu percaya kepada Yesus? Puji Tuhan, anak saya tetap beriman. Tidak, aku tetap percaya kepada Yesus. Sampai akhirnya iblis menyerah. Iblis meninggalkan anak saya. Dan malaikat Tuhan datang melayani Vena. Ayo, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita semua. Renungkan firman Tuhan, baca, dengar, dan simpan di hati. Satu kali iblis datang, akan merebut jiwa manusia. Saudaraku, apakah kita kuat dengan iman kita, atau kita yang jarang beribadah, jarang membaca firman Tuhan, memiliki kekuatan? Bagaimana ketika iblis datang? Ayo ikut aku. Tuhanmu itu tidak ada. Ternyata kamu sekarang menderita sakit. Orang yang tidak beriman pasti akan berkata, oke,
karena aku menderita, aku mau mengikut iblis. Nah, oleh sebab itu, saudara, waspadalah dalam hal ini. Istri saya sampai menangis, anakku, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kamu. Ini mujizat besar yang terjadi. Nah, saudara, inilah cerita di ICU sepanjang malam. Itu peristiwa yang saya alami yang sangat menakutkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menjagai kita, Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita, memberi kekuatan untuk kita terus bergumul dalam doa sampai kemenangan diberikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, ya, saudara sekalian, kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Saya semakin memahami dengan rinci kisah yang disampaikan oleh Bapak Yudi Suwito, dan karena di sini juga hadir, saya menyebut Ananda Trivena Kristiani bersama dengan suami ya, Ananda Vicky Kurniawiti. Karena itu apa yang dialami mungkin bisa disampaikan kepada kita waktu didoakan semalaman mengitari tempat tidur itu, apa yang terjadi. Mungkin nanti Mas Vicky juga bisa menambahkan sesuatu. Silahkan Ananda Vena lebih dulu, silahkan. Shalom saudara-saudara Bapak Ibu, perkenalkan dahulu nama saya Ibu Trivena Kristiani. Saya diberikan anugerah Tuhan waktu saat itu seorang anak saya bisa melahirkan pada tanggal 19 Februari 2007. Singkat cerita, setelah saya melahirkan perut saya itu sakit lagi. Dan kata dokter, saya dengar itu ada plasenta yang tertinggal dan rahim saya itu tidak bisa kontraksi. Di situ saya sakit sekali. Dokter melakukan tindakan kuret itu tanpa dibius, karena saya dengar waktu itu kalau saya dibius saya tidak kuat, bisa bablas gitu kata dokter. Nah setelah itu, setelah saya dikuret, tapi saya setelah itu mengalami pendarahan yang hebat. Dan setelah saya mengalami pendarahan yang hebat, saya merasakan seperti semutan gitu ya di ujung kaki saya naik ke tenggorokan. Setelah saat itu sampai ke tenggorokan saya tidak bisa bernafas lagi. Dan saya saat itu teriak-teriak kepada suster, dokter kalau saya tidak bisa bernafas lagi. Suster dan dokter itu saya lihat semua pada panik semua dan saya dilarikan ke ICU. Dan saat itu saya sudah tidak sadar lagi. Pada saat di ICU itu saya banyak sekali melihat seperti bayangan-bayangan hitam, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka itu seperti kerjaannya itu mencari jiwa orang-orang yang mau meninggal. So, mereka berusaha jiwa-jiwa untuk mereka rebut, mengikuti mereka. Saya pikir itu roh-roh iblis. Mereka itu kerjaannya membisikkan ke setiap orang supaya mengikuti mereka. Termasuk juga saya dibisikkan setiap hari, setiap waktu itu saya dibisikkan mana Tuhanmu itu tidak ada, kamu bodoh, kamu percaya sama Tuhan Yesus, kalaupun ada itu Tuhan itu tidak sayang sama kamu, karena kamu tuh sakit seperti ini. Tapi saya tetap percaya kepada Tuhan, saya mau memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari, setiap detik saya perkatakan terus. Saya ingat di ayat firman Tuhan yang di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang saya alami itu pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatanku. Allah itu setia dan akan menyediakan jalan keluar bagi setiap anak-anaknya. Dan saya mengaminkan ayat itu, saya perkatakan terus. Akhirnya iblis itu pergi. Dan saat itu saya seperti didatangi malaikat membisikkan kepada saya untuk pulang. Yuk waktumu untuk pulang. Itu saya melihat tuh seperti jalan itu ada garis batas antara hidup dan mati. Yuk kamu waktunya pulang. Dan waktu itu saya berkata kepada suara itu, kalau saya pulang anak saya gimana? Dan setelah itu suara itu pergi.
Dan itu saat itu, setelah itu saya tidak sadar lagi. Pada malamnya tuh saya sadar, saya dibangunkan oleh ada tangan yang memegang kepala saya pikir itu papa. Papa saya kalau mendoakan kan biasanya memegang kepala saya. Tapi waktu itu saya sadar dan menengok ke sebelah kiri kepala saya tuh, saya melihat sinar yang bersinar. Saya kaget saat itu, saya melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tersenyum kepada saya. Dan mukanya bersinar, dan saya melihat Tuhan Yesus itu ganteng sekali, melebihi apapun lah. Dan mukanya bersinar, rambutnya emas, sebahu gini. Tuhan Yesus tersenyum kepada saya. Dia berkata, anakku kamu sembuh. Tuhan Yesus itu seperti tidak ngomong, tidak berkata-kata seperti kita ini. Dia tuh diam tapi suaranya bergema. Dan setelah Tuhan Yesus mengatakan, anakku kamu sembuh, saya tidak sadar lagi. Saya sadar-sadar, saya melihat itu sekitar hampir jam 9 pagi, saya merasakan tubuh saya ini sehat. Sudah baikan, sudah sehat. Gitu. Dan saya panggil suster dengan tangan saya gini, karena saya pakai selang yang dipasang ke paru-paru pernafasan. Suster itu kaget. Ibu, sudah sadar ya, sudah sembuh ya. Jangan minta dilepas dulu, jangan dilepas ya. Saya perlu cek ke dokter, saya perlu kontrol kalau ibu sembuh baru boleh dilepas semua peralatan. Dan suster itu berlari-lari, telepon dokter. Setelah saya dicek, saya dinyatakan sembuh. Dan saya mungkin itu dokter telepon kepada orang saya dan saya dinyatakan sembuh. Untuk tambahan saya, waktu di ICU, waktu itu badan saya sakit sekali. Saya tuh sudah menyerah pada waktu itu karena saya badan sakit sekali. Kalau orang sakit kan rasanya pengen marah ya, tapi dengan saya pengen marah, diganggu oleh iblis, saya tuh jadi sangat terbeban dengan badan saya yang tidak bisa berbuat apa-apa, sakit, terbeban dengan mental saya yang selalu digocoh dengan iblis, saya sangat terbeban. Dan itu saya hanya berpegang kepada ayat itu, dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong saya, dan akhirnya mujizat itu terjadi kepada saya. Dan saya juga memperkatakan ini, saudara-saudaraku, kalau Tuhan dulu pernah menolong saya di masa lalu, Tuhan yang sama pun akan menolong saya saat ini juga. Dan ternyata mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya diberikan kesempatan hidup yang kedua kali. Ya, saya berjanji akan melayani Tuhan. Terima kasih kesaksian dari saya. Ya, ini tambahan dari Ibu Trivena Kristiani, ya. Dan sekarang anak yang dilahirkan tetap hidup, sehat, dan bertumbuh ya Bu, Pak? Ya. Ya, sekarang sudah usia berapa ya? Usia berapa sekarang? Kalau ya, usia 15 tahun. Oh, 15 tahun. Kalau bisa di depan kamera silahkan. Sudah akan Pak masuk Vicky ke mungkin. SMP. Pak Vicky Kurniawiti menambahkan sesuatu atau enggak? Kalau menambahkan silahkan. Ya, ya, saya tambahkan sedikit ketika proses kelahiran itu saya merasa kok berjalan sangat cepat sekali, dan ya hati saya ya hancur ya, karena Tuhan kok seperti ini. Tetapi ada satu titik yang saya rasakan bahwa saya boleh mengalami ini, saya boleh melihat ini karena Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Ada suatu hal di hari Kamis siang itu saya dipanggil dokter. Saya ingat ada 9 dokter itu. Dokter itu memberikan penjelasan, saya sebagai suami saya suruh tanda tangan. Ya, kalau sampai Jumat itu pagi itu tidak bisa nutup pendarahan, masih
terus tetap akan dilakukan pembiusan dan diangkat kandungannya. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya harus sibuk cari darah karena darahnya itu setiap satu kantong masuk keluar, kantong masuk keluar gitu terus. Kemudian masuknya berapa jam, ditunggu sebentar, keluarnya saya melihat sendiri keluarnya satu gelondong itu gelundung gitu karena rahimnya itu nggak mau nutup, darah itu keluarnya gelundung gitu kayak kayak mau seperti bola itu, dan saya melihat waduh darahnya hitam dan sebagainya. Saya harus sibuk cari darah, mengusahakan darah sampai habis 15 kantong ya. Saya banyak, Tuhan gimana Tuhan, saya melihat papa juga berdoa sampai gulung-gulung gitu, tetapi saya merasakan bahwa kalau saya boleh mengalami ini, biarlah saya melihat sendiri bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi. Mujizat Tuhan itu masih berlaku dalam kehidupan setiap orang percaya, apalagi setiap orang yang benar-benar percaya, yang berdoa, berseru pada Tuhan, mereka akan mendapatkan mujizat. Saya merasakan sendiri tiba-tiba hari Jumat itu istri saya sudah sadar kembali, saya sampai kaget, Tuhan mujizatmu terjadi, dan Selasa kami boleh pulang meninggalkan rumah sakit. Saya merasa Tuhan, saya mengalami kemenangan ya, boleh menyelesaikan semua ini ya, kayaknya penderitaan ini berputar karena saya harus pontang-panting cari darah dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang saya rasakan, Tuhan masih memberikan mujizat sampai sekarang bagi setiap orang yang percaya. Dan Yesus memberkati. Ya, ya. Jadi ini tambahan dari Pak Vicky Kurniawiti. Ananda siapa? Yesika Miracle Kurniawiti ya. Agak di tengah supaya kelihatan. Oh, di pinggir nggak kelihatan. Ayo agak ke tengah. Agak ke tengah begitu. Iya. Ini bayi yang dilahirkan 15 tahun yang lalu dengan mujizat dan luar biasa. Kita berdoa supaya menjadi anak yang menjadi kebanggaan buat kita semua ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya boleh menambahkan di sini bahwa kesaksian ini memberikan kepada kita kuasa nama Yesus Kristus. Itu benar-benar dialami oleh keluarga Bapak Yudi Suwito ini, keluarga Pak Vicky Kurniawiti dan Ibu Trivena Kristiani. Jadi kita ingat Yohanes pasal 14 ayat 12 ke bawah itu ya, yang tadi juga sudah disitir oleh Pak Yudi. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, diulangi lagi nih, dalam namaku, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, inilah janji Tuhan, dan janji itu sekarang terbukti dengan kesaksian ini masih tetap berlaku sampai dengan hari ini. Dan kita juga diberkati dengan ketekunan doa yang luar biasa ya dari keluarga ini. Pak Yudi Suwito menjelaskan tadi, bahkan semalam suntuk mengelilingi tempat tidur Ananda itu untuk berdoa, sampai suster menganggap dikira orang stres seperti itu. Saya jadi ingat mirip waktu Hana berdoa itu ya. Hana zamannya Nabi Samuel berdoa, tekun berdoa, dikira orang mabuk, tapi akhirnya Tuhan menjawab luar biasa. Jadi ketekunan doa ini juga memberikan keteladanan buat kita yang mendengar kesaksian ini, bahwa berdoa itu perlu dengan tekun, saudara, perlu dan sungguh-sungguh, tidak menyerah. Ya, jadi itu semalam suntuk berdoa mengelilingi tempat tidur itu, wah, ini luar biasa ini. Saudara-saudara nanti yang ingin menanyakan lebih detail lagi kepada Pak Yudi, silahkan ini. Kok kuat itu, seperti apa itu?
perjuangan doa untuk mempertahankan Ananda sekarang masih hidup, dan sekarang Pak Yudi bisa melihat anak cucu melayani Tuhan, diberkati. Bapak Yudi Suwito melayani sebagai gembala sidang di Gereja Betel Indonesia Pahlawan Magelang, dibantu oleh Pak Vicky Kurniawidi, juga salah satu hamba Tuhan di sana, salah satu pendeta yang bersama-sama melayani Tuhan. Luar biasa. Terima kasih kesaksiannya, dan mari untuk mengakhiri kesaksian ini kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesaksian, untuk kisah nyata yang Tuhan berikan kepada kami, membuktikan bahwa nama Tuhan Yesus Kristus masih punya kuasa membatalkan vonis kematian yang diberikan oleh tim dokter yang sudah menyampaikan angkat tangan, tetapi nama Yesus turun tangan dan memberikan pertolongan, sehingga nyawa masih Tuhan berikan, sehingga kami melihat keluarga besar Pak Yudi Suwito, keluarga Pak Vicky Kurniawidi beserta Ibu Trivena Kristiani, Tuhan berkati sampai saat ini ada dalam keselamatan, umur panjang, dan sukacita damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk cucu Ananda Yesika Miracle Kurniawidi, Tuhan memberkati menjadi anak kebanggaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati semua pelayanan yang dikerjakan oleh keluarga ini, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan memberkati doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Demikian kesaksian hari ini, saudara-saudara, dan saya berharap menjadi berkat keselamatan dan juga meneguhkan iman banyak orang. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingin beritahukan bahwa dokumentasi kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kami harapkan membangun iman, menyelamatkan, dan juga meneguhkan iman banyak orang, itu bukan hanya kali ini saja, tapi kami memang akan mendokumentasikan kesaksian-kesaksian lain yang akan kami susulkan. Bapak Ibu sekalian, doakan semuanya lancar dan menjadi berkat buat kita sekalian, saudara. Kecuali itu, kami juga ada pelayanan rutin. Jadi di channel Gereja Online 1 ini ada pelayanan rutin, yaitu doa pagi. Doa pagi setiap jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 5 pagi itu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selama 6 hari, setiap pagi kami ada doa pagi dan renungan yang sedang kami tekuni dengan tema mempersiapkan kemenangan. Itu diambil mulai dari kitab Kejadian sampai doa kita akan kita akhiri sampai kitab Wahyu. Jadi kita akan meneliti dan merenungkan dengan seksama setiap pagi, saudara-saudara. Kalau saudara mau mengikuti setiap pagi bersama dengan kita, otomatis kita akan menyelesaikan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu khatam, seperti itu. Dan juga yang tidak bisa pagi, kalau yang ingin mengikuti secara live streaming, itu ada doa malam, yaitu jam 18 atau jam 6 sore. Yang jam 6 sore banyak kami menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada saudara yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan disampaikan melalui channel chatting yang ada di situ pada waktu live streaming. Itu nanti akan kami catat dan kami jawab pada doa malam, saudara-saudara sekalian. Di samping itu, saudara bisa juga mengirimkan pokok-pokok doa yang kita bisa doakan bersama pada saat live streaming doa pagi maupun doa malam, saudara-saudara sekalian. Dan ada juga channel yang melayankan live streaming ibadah hari Minggu. Sementara ini satu hari Minggu baru sekali, yaitu jam 8 pagi. Tapi nanti kita akan tambahkan seperti kalau sudah normal seperti dulu ibadah 2 kali, yaitu pagi dan sore, dan juga pelayanan sekolah minggu maupun pondok pujian melalui online, yaitu setiap hari
Senin dan Rabu pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Juga pelayanan youth pada hari Sabtu jam 5. Demikian untuk Bapak Ibu catat, dan harapan kami Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan kami ini. Yang belum memberikan subscribe, kiranya berkenan memberikan subscribe. Kami berterima kasih jika Bapak Ibu berkenan mendukung, dan juga dukungan berupa dukungan doa maupun membagikan kepada teman-teman lain, kepada grup-grup WA rohani yang lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Terima kasih kepada keluarga Pak Yuti Suwito dan juga keluarga Bapak Pendeta Vicky Kurniawiti beserta Ibu, ya, kesaksiannya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.